Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 semester 1 masih dalam bab 2, yaitu tentang cerita fantasi atau teks fantasi. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai unsur-unsur cerita fantasi, maka hari ini pembelajaran kita masuk ke dalam struktur dan juga kebahasaan dari cerita fantasi. Nah, di teks apapun itu pasti memiliki struktur, karena struktur itu yang membedakan antara satu teks dengan teks yang lain. Kalau di sini nanti kita akan belajar struktur tapi juga belajar tentang kebahasaannya ya. Nah, kebahasaan yang ada di cerita fantasi ini tidak hanya berlaku untuk cerita fantasi saja, tapi juga untuk cerita yang lain seperti cerpen atau novel. Jadi, silakan disimak baik-baik isi dari video ini sampai habis. Oke, yang pertama adalah struktur cerita fantasi. Di cerita fantasi itu bagian-bagian dari isi teksnya terdiri dari 3 hal atau 3 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan orientasi. Orientasi adalah tahap pengenalan. Jadi di dalam cerita itu baru dikenalkan siapa sih tokohnya, kemudian di mana dan juga kapan atau latarnya. Nah, baru kemudian setelah pengenalan itu masuk ke bagian selanjutnya. Ada yang disebut dengan komplikasi. Komplikasi itu adalah munculnya konflik. Konflik itu apa? Konflik adalah masalah atau problem dari cerita tersebut. Jadi ada permasalahan antara tokoh siapa di situ dengan tokoh siapa. Jadi masalah-masalah yang ada di situ itu disebut dengan komplikasi. Kemudian ketika masalah itu memuncak, jadi sampai tingkat gawatnya yang paling gawat dari cerita tersebut, itu disebut dengan klimaks. Klimaks adalah puncak dari masalah. Nah, kemudian dari masalah-masalah tersebut setelah memuncak, kemudian ada penyelesaian. Penyelesaian ini disebut dengan resolusi. Jadi resolusi adalah penyelesaian masalah, biasanya ditutup kalau di cerita fantasi itu dengan sesuatu yang membahagiakan atau menyenangkan. Karena kalau di cerita fantasi biasanya kalau ada tokoh jahatnya itu akan kalah dan tokoh yang baik itu akan menang. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga cerita fantasi yang ditutup dengan sesuatu yang menyedihkan. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini ada contoh struktur cerita fantasi dari sebuah cerita dengan judul Sahabat Cermin. Seperti yang dilihat di dalam layar ini ya, jadi bagian paling atas itu belum termasuk struktur cerita fantasi, itu masih judul. Judulnya Sahabat Cermin. Kemudian masuk ke dalam bagian yang selanjutnya. Bagian yang awal tadi namanya orientasi. Kalau kita lihat itu baru pengenalan tokoh, karena sampai di paragraf kedua itu masih mengenalkan siapa tokoh di sini. Kaseila Diandra, itulah namaku. Orang tuaku memanggil aku Kese. Jadi di situ baru pengenalan tokoh. Dan juga di awal itu adalah pengenalan setting atau latar. Jadi ada latar tempat. Nah, baru setelah itu kalau kalian baca, kita masuk ke bagian selanjutnya yang diwarnai ungu, itu adalah komplikasi. Jadi komplikasi ada sangat banyak ya di bagian cerita ini, karena memang masalah-masalah di sini diceritakan secara banyak. Jadi di bagian awal komplikasi itu ceritanya, kalau tadi di bagian orientasi mengenalkan tentang tokohnya, termasuk sifatnya, dia tidak punya teman. Nah, di bagian komplikasi ini kalau kalian baca itu memberikan pemunculan
masalah di situ dengan menerangkan bahwa si tokoh ini dia mempunyai sebuah cermin yang baru saja dibeli. Nah, ternyata di cermin itu ada suara yang cukup mengagetkan di awal dan juga ada bayangan. Nah, ternyata cermin itu berisi suatu makhluk, ya, bukan manusia di situ, tapi ceritanya itu adalah manusia yang mungkin terjebak di dalam cermin dan berusaha untuk menyapa si tokoh ini tadi, tokoh Casey tadi itu. Nah, ternyata si tokoh aku ini dia ingin memiliki sahabat. Nah, akhirnya dia berteman dengan makhluk yang ada di cermin itu. Nah, di situ berarti ada masalah atau pengenalan masalah sampai ke puncak ketika dia ketakutan dan akhirnya dia berteman. Itu kan puncak ceritanya. Semua bagian ini tuh tertulis di bagian yang ungu itu. Nah, ini disebut dengan komplikasi. Kita lanjut. Resolusi. Di bagian resolusi itu yang berwarna kuning. Kini aku sudah punya sahabat, walaupun aku tahu bahwa sahabat itu ada di cermin. Rory pun setia menjadi sahabat cermin seperti apa yang aku inginkan. Bagiku Rory sudah lebih dari cukup. Nah, di bagian ini kan menutup cerita tersebut. Jadi sudah selesai masalahnya di sini. Diakhiri dengan sesuatu yang bahagia di sini. Nah, ini namanya resolusi. Sekarang kita lanjut ke kebahasaan dalam cerita fantasi. Oke, apa yang akan kita pelajari di sini? Kita akan belajar 3 hal ini: konjungsi urutan waktu, kemudian kata ganti, dan juga kalimat langsung serta kalimat tidak langsung. Kita masuk ke bagian yang pertama ya. Konjungsi urutan waktu. Konjungsi itu apa? Konjungsi adalah kata hubung atau kata penghubung. Jadi di suatu kalimat kalau kalian menemukan kata yang untuk menghubungkan kata lain dengan satu kata atau menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain, itu berarti namanya konjungsi. Contohnya kalau konjungsi urutan waktu berarti dia menandakan ada urut-urutan waktu di situ. Itu adalah kemudian, sementara itu, lalu, selanjutnya, akhirnya. Nah, kalau ini dipakai di suatu kalimat, maka itu menjadikan kata-kata di dalam kalimat itu punya urutan waktu. Diingat-ingat ya contoh ini. Nah, kemudian yang selanjutnya kata ganti. Kata ganti adalah kata yang menggantikan suatu benda atau hal. Ada 3 jenis kata ganti. Kata ganti yang pertama adalah kata ganti orang. Contohnya, aku mempunyai teman bernama Rory. Dia anak baik. Itu ada 2 kata ganti. Kata ganti yang pertama adalah aku, dan kata ganti yang selanjutnya adalah dia. Nah, dua-duanya ini termasuk kata ganti orang. Selain aku, dia ada kamu, Anda, mereka. Itu juga. Nah, selanjutnya kata ganti tunjuk. Ini menggantikan kata yang ditunjuk. Misalnya, lihat itu. Nah, kata itu ini untuk menggantikan misalnya pemandangan atau menggantikan buku, menggantikan suatu benda ya, kayak gitu. Itu kata itu atau kata ini itu adalah kata ganti tunjuk atau kata tunjuk. Yang ketiga, kata ganti penanya. Kata ganti penanya contohnya apa yang terjadi. Nah, kata apa itu adalah kata ganti penanya. Selain apa ada siapa, mengapa, mengapa, kemudian kenapa, berapa. Nah, yang seperti itu namanya kata ganti penanya. Oke, yang terakhir kita belajar tentang kalimat langsung dan tidak langsung.
Kalimat langsung itu biasanya ya, kalau cara mudahnya adalah yang ada tanda petik. Contohnya seperti ini. Tadi aku melihat bayangan, balasnya. Nah, ada tanda petik di situ. Itu contoh dari kalimat langsung. Jadi kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan tokoh. Contoh lain, dia berkata, aku melihat bayangan. Nah, ini adalah kalimat langsung. Kemudian kalimat tidak langsung, ini ada kalimat yang digunakan untuk menceritakan tindakan tokoh. Jadi tidak ada tanda petiknya. Misal, dia melihat bayangan itu. Dia mengatakan bahwa dia melihat bayangan. Nah, itu kedua-duanya tidak ada petiknya ya. Jadi ini kalimat tidak langsung. Kalau kita perhatikan di sini, ada satu kesalahan di kalimat langsung. Kira-kira apa kesalahannya? Ya, kesalahannya adalah tidak ada tanda petik di contoh yang dia berkata, aku melihat bayangan. Itu tidak ada tanda petik penutupnya. Jadi itu salah. Harusnya ada tanda petik penutup. Oke, kita coba lihat contoh-contoh yang lain agar semakin paham. Contoh lain untuk kalimat langsung. 3 contoh yang di atas itu adalah kalimat langsung dengan keterangan di depan. Jadi petiknya itu muncul di terakhir, di rangkaian yang terakhir. Misal, kakek menjawab, mungkin kau hanya ketakutan. Jadi itu kalimat yang diucapkan kakek adalah mungkin kau hanya ketakutan. Makanya tanda petiknya ada di depan dan di akhir dari kata-kata itu. Kemudian kakek bertanya, apakah kamu ketakutan? Nah, yang diucapkan kakek adalah apakah kamu ketakutan? Maka petiknya juga mengapit kalimat itu. Loli berteriak, kakek aku takut. Nah, kakek aku takut itu adalah kata-kata yang diucapkan Loli. Jadi petiknya juga mengapit di kalimat itu. Kemudian kalau yang bawah itu adalah kalimat langsung dengan keterangan di akhir. Jadi petik dulu merangkai yang diucapkan, baru kata keterangannya. Misal, aku benar-benar takut. Itu yang diucapkan ya. Jadi ada petik di situ, baru kataku. Mengapa di sana seram? Tanyaku. Tolong aku, jeritku. Nah, ini semua diawali dengan yang diucapkan dulu, baru keterangan. Yang perlu diingat-ingat dalam penulisan kalimat langsung adalah yang dilingkari dalam video ini, karena kita sering salah di situ. Jadi aturan-aturannya ini paten, tidak boleh diubah. Misal, yang paling atas itu tanda titiknya berada di dalam petik, jadi tidak boleh di luar. Kemudian komanya juga diperhatikan di situ, tanda serunya juga. Silakan ini dicatat baik-baik dan diingat baik-baik agar paham. Kemudian dipelajari terus. Oke, tugas kalian dalam video ini adalah yang pertama, jelas mencatat semua isi materi dalam video ini. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan soal latihan dari gurumu agar kalian semakin paham dengan apa yang dijelaskan di dalam video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar walaupun di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.